Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita berbicara tentang sihir, ternyata agama Islam mempunyai beberapa pandangan tersendiri mengenai sihir tersebut. Salah satunya dari Imam As-Suyuti dalam kitabnya Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul, menceritakan tentang di saat Nabi kita Nabi Muhammad SAW terkena sihir. Diceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW pernah sakit agak parah hingga mengalami halusinasi. Di saat seperti itulah datanglah dua malaikat kepadanya yang hendak mencari tahu penyakit apa sebenarnya yang menimpa Rasulullah SAW ini. Satu malaikat duduk di dekat kakinya dan yang satu duduk di sebelah kepalanya. Malaikat yang berada di dekat kaki Rasul berkata kepada malaikat yang berada di sebelah kepala Rasulullah, "Apa yang kamu lihat?" Lalu menjawab, "Rasulullah terkena gendam." Lalu bertanyalah ia, "Apa gendam itu?" "Gendam itu sihir," jawabnya. Lantas, siapakah yang membuat sihir kepada Rasulullah? Malaikat yang berada di sebelah kepala Rasul itu menjawab, "Labid bin Al-Ash'am Al-Yahudi. Sihirnya berupa gulungan yang disimpan di sumur keluarganya di bawah batu besar. Suruhlah seseorang datang ke sana untuk mengambil gulungan di bawah sumur itu, lalu bakarlah," tegas malaikat yang tepat di sebelah kepala Rasul tersebut. Di pagi harinya, Rasulullah SAW mengutus Ammar bin Yasir dan kawan-kawannya untuk pergi ke sumur itu. Sesampainya di sana, mereka terkagetkan dengan melihat air sumur yang berwarna merah seperti perasan air daun pacar. Bergegaslah Ammar bin Yasir dan kawan-kawannya untuk segera mencari barang yang diperintahkan oleh Rasul tersebut. Setelah berusaha keras mencari di dalam sumur dan menguras airnya, akhirnya ditemukanlah gulungan yang dimaksud itu. Lalu dibakarlah gulungan itu sesuai petunjuk malaikat yang disampaikan oleh Rasul kepada mereka. Lalu dengan tercengang, terlihatlah sebuah tali dengan 11 simpulnya yang terlilit dengan sangat kuat, bahkan tidak bisa dibuka dengan tenaga. Di saat seperti itulah sebuah peristiwa penting terjadi karena Rasulullah SAW menerima wahyu kedua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surat Mu'awizatain, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Namun anehnya, setiap Rasulullah SAW membaca dua surat itu, maka terbukalah satu simpul tali itu dan demikian seterusnya hingga 11 kali. Kisah ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah. Dari kisah tersebut, maka bisa kita renungkan dan mari berpikir bahwa di dalam agama Islam telah dicontohkan dan dipraktekkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana caranya mensikapi ketika kita terkena sihir atau ketika keluarga, teman, tetangga dan siapa saja sedang terkena sihir, yaitu dengan membacakan orang yang terkena sihir itu dengan surat Al-Quran, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Demikianlah fadilah dua surat terakhir dari Al-Quran. Hal ini juga menunjukkan tentang kemukjizatan Al-Quran yang apabila dibaca dan diniati dengan benar akan melahirkan keistimewaannya. Bukankah Al-Quran adalah al-muta'abbad bitilawatihi, sesuatu yang bila dibaca merupakan ibadah. Demikian pula yang dianjurkan oleh sebagian ulama untuk terus membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas dalam berbagai kesempatan, terutama dalam menghadapi waktu malam yang gelap dan siang yang terang. Semoga kita semuanya dapat mengambil hikmah dari kisah Rasul ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.